Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Kita di pembahasan usul kemarin telah memasuki pembahasan al-kalam. Ana udah bilang sama antum kemarin bahwa pembahasan al-kalam ini penting juga dalam ilmu usul tentang kalam. Karena dalam memahami konteks dan siyak itu, ya kita harus tahu kalamnya bagaimana. Ini umum atau mutlak atau khusus. Ya kan? Dan apa saja kata yang memberikan faedah umum nanti akan disebutkan semua. Dan apakah ini hakiko atau majaz, itu semua disebutkan. Kita sekarang lanjutan, masih di kemarin kita sudah mengetahui apa itu isim. Isim adalah madalla ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bizaman. Ada 3 pembagiannya. Ada yang memberikan faedah umum seperti isim mausul, memberikan faedah mutlak seperti nakirah fi siyaqil itsbat. Ada yang memberikan faedah al-khusus seperti al-alam, ya, nama-nama, dan nanti lagi akan ada contohnya nanti ma yufidul umum wa ma yufidul khusus di babnya. Ada bab khusus nanti, al-am wal khas. Baik, bismillah, lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'ara bi hay'atihi bi ahad al-azminati ath-thalathati wa huwa imma madin ka fahima aw mudhari'un ka yafhamu aw amrun ka ifham. Kita belajar bab kedua al-fi'l. Fi'il. Apa itu fi'il? Madalla ala ma'nan fi nafsihi. Ini mudah sekali. Apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya? Was'aro bihayatihi bi ahdil azminati salasa, dan dengan bentuknya itu ia mengesankan salah satu waktu yang 3. Karena dengan bentuknya, bentuk madinya mengesankan waktu lampau, bentuk mudhari mengesankan waktu sekarang akan datang. Anda paham kan? Paham ya? Jadi dengan bentuknya dia, jadi dilihat dari bentuknya, karena fi'il itu ada bentuk-bentuk khusus. Sebagaimana kita pelajari di ilmu bahasa. Ada namanya fi'il madhi, ada bentuk-bentuknya. Fi'il mudhari ada bentuknya. Fi'il amr ada bentuknya. Dengan bentuknya itu, maka ada di dalamnya waktu yang 3. Yaitu waktu yang 3 maksudnya apa? Madhi, wahab, wastiqbal. Itu maksudnya waktu yang 3. Waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang. Makanya beliau bilang bahwa imam madi, dan dia kadang berupa fi'il madi. Kafahima, seperti fahima. Au mudhari, atau fi'il mudhari. Kayafhamu, seperti yafhamu. Au amr, atau amr. Kaifham. Seperti apa? Ifham. Ini mudah bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab. Terus. Qala Syekh rahimahullah wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala umuma lahu. Fi'il, ini faedah penting sekali ini. Ini yang kita maukan di sini. Bukan mempelajari itu fi'il. Sama dengan isim kemarin. Bukan mengetahui itu isim. Tapi untuk mengetahui ini isim umum, ini khusus, ini isim mutlak, ini isim khas. Itu yang paling penting dalam usul fikih. Nah sekarang fi'il faedahnya. Fi'il biaksami, fi'il dengan pembagiannya tadi itu. Madhi, mudhari, amr. Yufidul itlaq. Memberikan faedah apa? Mutlak. Fala umumalah, maka tidak umum baginya. Tidak ada umum bagi fi'il. Itu fi'il hanya memberikan faedah apa? Mutlak. Misalnya Nabi bilang begini, idrib Zaidan. Pukullah Zaid. Nah, apakah umum atau mutlak ini? Mutlak. Sudah dibilang kemarin kan, kalau mutlak itu pukul Zaid. Berarti 1 kali saja itu sudah cukup. Sudah dianggap. Misalnya ada seorang memerintahkan orang lain. Ya, ada seorang memerintahkan orang lain atau memerintahkan budaknya. Dia bilang, kul hadit to'am misalnya. Makan ini. Kalau dia makan sedikit saja, sudah tidak dianggap maksiat kepada Tuannya. Sudah tidak dianggap apa? Maksiat kepada Tuannya. Karena ini perintah apa? Perintah mutlak. Bukan perintah apa? Umum. Bukan perintah umum. Sama dengan orang katakan, doroba Zaid. Zaid memukul. Ini mutlak, bukan umum.
Artinya kalau dia pukul 1 kali sudah dibilang apa? Doroba. Dia pukul 2 kali tetap juga doroba. Paham kan? Jadi fi'il itu maknanya apa? Mutlak, bukan umum. Beda itu mutlak sama umum. Ya, beda itu mutlak sama apa? Umum. Jelas antum paham kan? Ini nanti bisa dipahami dalam semua jenis kalau ada fi'il. Kalau ada apa? Fi'il. Contoh kita misalnya, anggaplah, iya, di dalam wudhu. Kan kalau kita contoh bisa sholat, bisa wudhu. Perintah untuk berwudhu. Misalnya ayat wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu. Ini nih katanya ini. Faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Ini mutlak namanya. Paham kan? Ini mutlak. Disuruh mencuci apa? Wajah. Berapa kali? Mutlak. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, 3 kali. Kan ini perintah apa? Perintah mutlak. Kan ini fi'il. Jadi ingat fi'il itu dengan 3 bagian itu tadi. Yufidul itlaq. Fala umumalah. Memberikan faedah mutlak. Tidak umum baginya. Anda bisa paham ini? Ini bedanya nanti dengan isim. Kalau isim maknanya apa? Umum. Kalau fi'il maknanya mutlak. Mutlak. Artinya kalau umum masuk khas, kalau mutlak masuk takyid. Beda itu yang masuk. Beda itu yang masuk. Iya. Ini nanti di contoh-contoh baru bisa antum pahami. Misalnya kalau yang umum, innal insana. Ini namanya umum ini. Sungguh manusia. Seluruh manusia. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau mutlak, tidak bermakna seluruh. Tidak bermakna apa? Seluruh. Yang penting ada masuk, sebagian sudah dianggap. Nah, kemudian yang ketiga. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الأول الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. Masya Allah. Ya, masalah yang umum sama mutlak tadi itu lebih jelas nanti di babnya ya. Antum kalau misalnya agak sulit memahaminya di sini, nanti diakhirkan di bab al-mutlak dan al-am nanti di dalam. Nah, sekarang al-harf, huruf. Pembahasan huruf sekali lagi tentunya beda pembahasan di sini sama pembahasan di nahwu. Iya, pembahasan di nahwu. Belum bilang madalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf apa menunjukkan atas makna pada selainnya. Yaitu menunjukkan makna yang sempurna pada apa? Selainnya. Artinya bersambung dengan yang lain baru dia punya makna yang mufid. Makna yang sempurna. Lihat. Contohnya huruf. Paminhu di antara huruf al-waw. Ini waw penting sekali dalam memahami fikih, dalam usul fikih. Watati atifatan. Waw ini datang sebagai huruf atof. Fatufidut istiraq al-muta'atifain. Maka dia memberikan faedah, memberikan makna berserikatnya antara yang beratof itu. Antara dua yang diatofkan. Fil hukum, dalam hukum. Paham ini? Dalam hukum. Hukum di sini maksudnya bukan hukum i'rab ya, bukan hukum rafa, nasab. Bukan. Hukum yang disebutkan sebelumnya. Paham kan? Misalnya dalam wudu tadi, ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Sucilah wajah kalian dan tangan. Maksudnya, tangan diapain? Berserikat dengan wajah begitu. Berserikat dengan apa? Wajah. Dalam hukum, yaitu hukum yang dicuci. Begitu maksudnya. Jadi namanya ini antum perlu diperhatikan. Kalau sesuatu itu diatofkan, berarti berserikat hukum. Ini namanya sisi pendalilan. Saya lihat misalnya Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan yang kita baca masalah perempuan hamil, qada atau fidyah. Dalilnya Syekh Utsaimin diatofkan dengan musafir dan marid begitu. Anda paham? Disebut oleh Nabi SAW, Inna allaha wadda'a lil musafir syatrus sholah. Nah, setengah dari sholat.
Demikian pula wasyam dan puasa. Di setelahnya dibilang al-marid wal hubla. Diatopkan. Nah, atop itu memberikan faedah apa? Ini dia bilang. Istiraq al-muta'atifain fil hukum. Hukum maksudnya ya, kalau sebelumnya adalah qada, maka yang diatopkan juga itu adalah apa? Qada. Itu juga yang kita baca dari pendapat mayoritas ketika kita membahas hukum mandi Jumat. Hukum mandi di hari Jumat. Kan sebagian ulama mengatakan wajib karena ada hadisnya. Guslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah junub, sudah balik. Sudah balik. Ini kan menunjukkan wajib. Tapi mayoritas malah berpendapat sunnah. Kenapa? Karena ada dalam lafaz hadis digandengkan dengan parfum, diatofkan dengan parfum. Nah, pakai parfum hari Jumat. Biar mereka yang mengatakan wajib tadi itu mereka bilang apa? Sunnah. Ini dari mana ditahu ini? Atof. Digandengkan. Ini pada huruf waw saja. Jadi bisa kita menguatkan suatu pendapat gara-gara apa? Satu huruf. Itu dalam usul namanya, bukan dalam bahasa. Kalau bahasa kan hanya contohkan ja'a Zaid wa Amr. Berarti Amr juga datang begitu. Kalau dalam fikih enggak begitu. Ini yang tuh harus pahami. Kalau ada pakai huruf waw, itu fatufidu istiraq. Maka dia memberikan faedah berserikatnya antara dua yang diatopkan itu fil hukum, dalam hukum yang disebutkan. Kalau yang satu sunnah, berarti ini yang diatopkan apa? Hukumnya sunnah. Makanya ketika beda pasti dibedakan lafadznya. Coba untuk lihat ayat wudu. Ketika yang dicuci cuma diatopkan, ketika yang diusap diulang kata usap. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu pertama saja. Wujuhakum wa aydiyakum, tidak ada faghsilu. Pada saat kepala wamsahu biruusikum, diulang fiilnya. Sementara setelahnya lagi kaki wa arjulakum ilal ka'bain, tidak diulang kata mencucinya. Kenapa? Kan hukumnya sama dengan wajah dan tangan. Adapun kepala disebutkan kata usap. Kenapa? Ini faedahnya. Masalahnya pakai waw. Kalau pakai waw itu kan menunjukkan apa? Sama semua. Ketika kita mau keluarkan, harus bedakan. Anda bisa pahamin? Karena faedah waw ini, faedah waw. Karena kalau tidak didatangkan kata wamsahu, selesai. Berarti sama-sama kepala juga ikut dicuci. Antum bisa pahami ini. Ini huruf waw. Fatufidu istiraq al-muta'atifain fil hukum. Jadi beda bahasa. Bahasa hanya ya intinya kan apa yang setelah waw sama bacaannya dengan sebelum waw. Paham kan? Kalau usul fikih enggak. Bahasnya dari sisi lain. Kan ini membahas hukum. Antum bisa paham ini? Kemudian kata bolong. Wala taqtadi tartib. Wala tunafihi. Tidak mengharuskan tartib berurut. Tapi tidak pula menafikannya. Tidak pula mengatakan tidak berurut. Illa bidalil. Kecuali dengan apa? Dalil. Artinya gini. Ketika kita bilang tadi. Ja Zaid wa Amr. Bisa Zaid dulu beramr. Bisa juga Amr dulu baru Zaid. Tapi antum tidak bisa katakan ini berurut. Pastikan. Atau ini tidak berurut. Tidak bisa. Kecuali harus ada apanya? Dalilnya. Di mana dalil dipahami? Di konteksnya. Atau di nas lain. Atau di nas lain. Anggaplah misalnya di wudu. Ayat wudu kan pakai waw semua. Pakai waw semua. Paham kan? Di sini tidak memberikan faedah berurut. Kecuali ada siaknya. Di konteks ini pertama bisa dipahami berurut. Kenapa? Orang Arab itu biasanya kalau yang sejenis dia satukan. Paham kan? Dia satukan. Atau coba lihat ini ayat wudu. Tiba-tiba di tengahnya ada mengusap. Kalau tidak memberikan faedah berurut, berarti kan akan disatukan. Satukan dulu semua yang dicuci, kemudian yang diusap. Nah, kata para ulama, dimasukkan di tengahnya yang diusap, padahal kan harus kaki dulu kalau yang dicuci supaya rapi semua yang dicuci semua dulu, baru yang diusap. Tapi ini dibuat di tengah yang diusap. Ini menunjukkan ayat ini memberikan faedah apa? Wajib tartib dalam
wudu. Dan anggaplah ayatnya tidak karena pakai waw, maka dijelaskan itu kan ayatnya mutlak. Perintah 4 itu. Bagaimana caranya mencuci ini 4? Apa dulu baru apa? Diterangkan di mana? Di hadis. Begitu namanya. Jadi makanya kata beliau bilang, tidak memberikan faedah tertib, tidak pula menafikannya, kecuali ada apanya? Ada dalil. Antum bisa pahami? Jadi mutlak dia. Umum. Tidak berurut, tidak juga tidak menafikan tidak berurut. Kecuali kalau ada apanya? Dalilnya. Ini wow. Contohnya. Yang kedua. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثم الثالث اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. ثم الرابع على الجارة ولها معان منها الوجوب. Masya Allah. Langsung 3 sekarang. Sekarang nomor 2 alfa. Watati atifatan. Juga fa ini datang sebagai huruf apa? Apa faedahnya? Fatufidu istirakul muta'atifain fil hukum. Sama. Dia memberikan faedah bersyirikatnya antara 2 yang beratop dalam hukum. Ya paham kan? Paham? Kalau pakai fa sama hukumnya. Kalau pakai fa sama apa? Hukumnya. Kalau dalam nanti di ilmu usul lagi yang lebih jauh lagi, insya Allah ada namanya dalalatul iktiron. Digandengkan. Jadi sama hukumnya karena digandengkan. Ma'at tartib, ini bedanya dengan waw. Kalau waw, la tufidu tartiban wala tunafi. Kalau ini ma'at tartib memberikan faedah berurut. Wa ta'qib, dan langsung ikut setelahnya tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Jelas ini. Wa ta'ati sababiyatan. Datang juga fa ini sebagai huruf fa sababiyah. Iya kan? Fa sababiyah. Antum masih ingat? Menasab fi'il mudhari dengan an mutmarotan. Tentunya diawali oleh tolak atau nafi. Ya, fa sababiyah itu diawali oleh tolak atau apa? Nafi. Dalam ilmu bahasa dijelaskan. Dan dia menasab fi'il mudhari dengan an setelahnya. Fatufidu ta'lil. Maka dia memberikan faedah makna ta'lil, sebab. Dah, misalnya dakir fatanjaha. Meroja'alah. Dengan sebab itu kamu akan lulus. Antum bisa paham ini? Ya. Saha fasajada. Lihat itu di dalam hadis. Saha fasajada. Dia lupa. Maka dengan sebab itu dia sujud. Di sujud sahwi. Hadisnya. Antum bisa paham ini? Saha fasajada. Jelas kan? Antum bisa pahami? Nah, ini dia bermakna apa? At-ta'lil. Sebab. Yang ketiga contoh huruf. Ini sedikit saja 3. Karena hanya 4 saja belum contohkan. Dan banyak lagi huruf. Yang ketiga adalah al-lamul jar. Lam jar. Li. Lam huruf jar. Walaha ma'anin. Dia memiliki banyak makna. Bisa bermakna at-ta'lil. Bermakna sebab. Bisa bermakna apa? Sebab. Wa tamlik bisa bermakna milik. Misalnya antum katakan qama Zaidun ijlalan li amr. Solaitu iman enggak. Itu billah. Yang itu tadi. Qama Zaidun ijlalan li amr. Bisa juga qama Zaidun li ijlali amrin. Kan boleh dijer. Maf'ul ajli itu boleh dijer. Qama Zaidun li ijlali amrin. Lam di sini apa? Lam ta'lil. Bisa juga tamlik. Kalau tamlik mudah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi. Apa maknanya? Tamlik. Milik Allah. Wal ibahah. Yang ketiga dia bisa bermakna ibahah. Tadi ayat tadi pagi yang kita baca. Di surah Al-Baqarah. Ya. Apa ayatnya? Walladhi khalaqalakum
ma fil ardi jami'a khalaqa lakum. Li di situ, li. Lamul jar. Apa makna lakum di situ? Lil ibaha. Dialah Allah yang menciptakan mubah untuk kalian. Apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jelas kan? Itu makna lam. Wa ala al-jarah. Yang keempat. Ada ala al-jarah. Ala huruf jar. Walaha ma'ani. Perhatikan baik-baik. Dia memiliki banyak makna. Minha al-wujub. Perhatikan baik-baik. Di antara makna ala adalah al-wujub. Jadi itu ada ayat surat tentang haji. Walillahi ala nasi. Walillahi ala nasi. Hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nas. Apa artinya ala nas? Wajib. Wajib bagi manusia. Jadi maknanya wajib. Maknanya apa? Wajib. Ada pahamin? Jelas itu. Jadi ala bermakna apa? Bermakna apa? Wajib. Iya, wajib. Ala bermakna wajib. Ini diantaranya. Ya, kalau dibahasakan ala bermakna apa? Di atas. Ya, ala bermakna di atas. Ternyata kalau dalam usul ala bisa bermakna wajib. Jadi kalau ada itu nanti memberikan faedah wajib. Iya kan? Memberikan faedah apa? Wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Ini Masya Allah. Kemudian berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. Nah ini mudah ini. Kita juga sudah disinggung di ilmu bahasa sebelumnya. Walaupun dia lebih fokus di pembahasan ilmu al-balaghah. Aqsamul kalam. Pembagian kalam lagi. Yang qasimul kalam. Kalam itu terbagi bi'tibari kalau dilihat dari imkani wasfihi bisidik. Dilihat dari mungkin disifati dengan benar wa adami atau tidak benar yaitu dusta. Maka terbagi dua. Kalau dilihat dari kita ini bisa bilang benar atau salah ini. Paham kan? Maka terbagi dua. Ada khobari. Ada insya'i. Khobari, khobar, jumlah khobari ya. Kalau insya' tolabi. Akan dijelaskan sebentar. Apa itu kalau bilang ini adalah jumlah khobariyah? Paham kan? Apa artinya kalau ini adalah jumlah insya'iyah? Ya, jumlah insya'iyah. Nah sekarang kita lihat. Fal khabaru ma yumkinu an yusafa bisidqi aw al kadhibi li dhatihi. Fa kharaja bi qawlina ma yumkinu aw yusafa bisidqi wal kadhibi أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. Kalau khobar, sekarang khobar. Di sinilah kita tahu khobar. Jumlah namanya jumlah khobariyah itu ma yumkin ayusaf bisrik awil kadib lidatihi. Apa yang bisa disifati dengan salah, benar, atau dusta. Lidati, melihat dari zat khobarnya itu. Bukan dilihat dari yang mengabarkannya. Iya deh, zat khobarnya. Kalau dilihat dari mengabarkannya, wah ini lain lagi. Misalnya, khobar Allah, khobar Rasul. Tidak mungkin kita bilang, apa? Ini dikadib atau benar, pasti benar. Karena zatnya ini lain. Ada paham ini? Tapi zatnya kalimat khobar itu bisa disifati dengan sidik ataupun apa? Kadib. Misalnya Anda bilang sama antum, Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Antum bisa bilang apa? Bisa benar, bisa salah. Karena bisa saja bukan Zaid datang. Wakilnya misalnya. Anda paham? Karena ini jumlah apa ini? Ini khobar. Bisa dibilang benar, bisa juga apa? Salah. Lihat. Faqaraja biqaulina. Keluar dengan ucapan kami, ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhib, apa yang mungkin disifati dengan sirik atau kadhib? Al insya. Keluar insya. Kenapa? Keluar insya. Kan dua bentuk jumlah itu dua. Keluar insya. Kenapa insya? Li'annahu la yumkin fihi dzalik. Karena tidak mungkin hal itu. Coba bedakan ini Anda bilang tadi, Ja'a Zaid sama idrib Zaidan. Nah, Anda bilang sama antum begini. Ja'a Zaid. Bisa benar, bisa
salah. Tapi kalau Anda bilang sama antum begini yang insya, idrib Zaidan. Saya suruh antum, pukullah Zaid. Antum bisa nggak bilang, dusta kok? Atau benar? Benar nggak? Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kan ini apa? Insya. Yang bisa seperti itu tadi itu kalau apa? Khobar. Ya, mungkin teman-teman yang baru dengar istilah ini agak sulit ya. Kalau antum kan sering dengar di ilmu bahasa. Ya, nah, bagi yang mendengar, yang baru saja masuk di ilmu usul saja, tidak belajar juga ilmu bahasa, sebelumnya mungkin agak bingung. Apa itu insya, apa itu apa? Khobari. Kalau antum kan sudah jadi makanan. Iya. Jadi ini, itu contohnya tadi itu. Kalau Anda bilang gini, koma Zaidun, itu namanya khobar. Berita. Saya beritakan sama antum, kalau Zaid berdiri. Bisa benar, bisa apa? Salah. Dat khobarnya, data khobarnya. Setelah itu, tinggal dilihat lagi yang mengobarkan. Yang mengabarkan. Ketika kita lihat yang mengabarkan, ya di situ nanti kita tentukan. Oh ini pasti benar. Ini bisa benar, bisa salah. Ini kebanyakannya salah. Begitu. Anda paham kan? Iya. Contoh, lihat lagi sedikit. Li'annahu la yumkinu fihi dhalik. Karena insya itu tidak mungkin seperti itu. Fa inna madlulahu laisa mukhbiran. Laisa mukhbaran an. Karena kandungannya bukan dikabarkan tentangnya. Hatta yumkin ayuqal. Sampai mungkin dikatakan innahu sidikun au kadhib. Tidak bisa. Karena dia bukan mengabarkan. Tapi dia suruh. Kan misalnya gini. Misalnya Anda bilang gini. La tajlis. Anda bilang sama antum. La tajlis. Ini kan insya. Tidak bisa bilang dusta atau apa. Kan antum dilarang. Jangan duduk. Antum cuma bilang ya. Jangan duduk. Karena itu dia. Tidak mungkin bilang dusta atau jujur. Terus. ثم قال شيخ وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد Masya Allah. Siap, lanjut. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. Selesai. Kata beliau rahimahullah. Wa kharaja biqaulina lidati. Ini penting sekali itu tambahan. Keluar dengan ucapan kami lidati. Ini al-khabar alladhi la yahtamilu siddiq. La yahtamilu kadhib bi'tibaril mukhbir bih. Mukhbir kalau ini, kalau tadi mukhbar. Keluar dengan ini, yaitu khabar yang tidak mungkin as-siddiq atau tidak mungkin dusta. Kalau dilihat dari al-mukhbir bih yang mengabarkannya. Kalau tadi itu beritanya. Dah, keluar ini lidatihi, khabar yang tidak mungkin disifati dengan jujur atau khabar yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Dilihat dari siapanya? Al-mukhbir. Siapa al-mukhbir? Yang mengabarkannya. Wadhalika, demikian itu, annal khabaru min haitsul mukhbir bi, bahwasanya khabar dilihat dari mengabarkannya salah satu aksam. Tadi itu kita lihat dari khabarnya. Dilihat dari beritanya, namanya ada khabar, ada insya. Dilihat lagi dari orang yang mengabarkannya, maka khabar itu terbagi berapa? 3. Terbagi 3. Al-awwalu yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadhibi. Apa yang tidak mungkin disifati dengan dusta, walaupun khabariyah. Hati-hati.
Jangan sampai kita sudah belajar ini dibilang nanti berarti ini dapat kalimat dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan khabari bukan insya. Iya kan? Jangan-jangan dusta. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ini dilihat dulu. Dilihat dari yang mengabarkannya, khabar itu ada 3. Pertama, tidak mungkin disifati dusta. Pasti benar. Ka khabarillah. Seperti berita dari Allah. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Allah bercerita tentang Dzulqarnain. Allah bercerita dengan Nabi Khidir. Tidak boleh kita bilang apa? Dusta. Mustahil. Tidak boleh. Ini khabar Allah. Pasti apa? Pasti benar. Wa rasulihi. Tapi asabit anhu. Demikian pula berita dari Rasul tapi yang sahih darinya. Atau yang palsu, yang dhaif, boleh kita katakan apa? Dusta. Paham itu koidnya? Asabit anhu. Yang sahih darinya. Kapan sahih dari Nabi? Tidak boleh kita dustakan. Kapan sahih dari Nabi? Tidak boleh kita apa? Dustakan. Ini takbirnya ulama itu Masya Allah ya. Teliti sekali. Iya. Jadi ucapan itu semua yang terucap itu dari kesadaran. Paham kan? Iya. Masya Allah. Selalu dipikirkan. Asal yang kedua. Ma la yumkin wasfuh bis-sidq. Ada khabar. Tidak mungkin kita sifati dengan benar. Dengan jujur itu berita. Seperti apa? Kal khabari anil mustahil. Seperti berita tentang perkara-perkara yang mustahil. Syar'an wa aqla. Secara syariat dan secara akal. Pastikan dusta. Seperti apa misalnya? Ka khabari mudda'ir risalah ba'dan Nabi SAW. Seperti khabar. Beritanya orang mengaku Rasul setelah Nabi Muhammad. Pastikan apa? Dusta. Kenapa? Karena Rasul sudah bilang. La Nabi ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Datang orang Jawa misalnya. Mengaku ada di sana diutus. Atau datang dari orang timur. Dia tiba-tiba diutus oleh Allah. Atau dari Makassar mengaku sebagai Rasul. Pastikan apa? Dusta, tidak boleh diragukan itu. Tidak boleh diragukan itu. Iya. Kan ini mustahil secara syariat. Mustahil juga secara apa? Akal. Ya ini yang pertama mustahil secara syariat. Orang mengaku secara Rasul setelah Nabi Muhammad. Asani yang kedua secara akal. Kal khabari anijtima'in naqidain. Seperti ada orang memberitakan bersatunya dalam dua yang bertentangan. Kal haraka was sukun. Dia bilang itu barang diam tapi bergerak. Diam tapi bergerak. Gimana itu Ridwan? Hah? Tidak tahu. Itu maksudnya. Mungkin gak begitu ya? Secara akal. Kan begitu maksudnya. Kal haraka was sukun. Fi ainin wahidah. Di dalam satu waktu. Wa zamanin fi zamanin wahid. Fi ainin wahid di satu zat. Di satu zat. Paham? Fi zamanin wahid di satu waktu. Kalau beda zat satu waktu bisa. Paham kan? Bisa. Beda zat satu waktu. Demikian pula sama zat tapi beda waktu. Beda. Kalau ini ain zatnya satu tapi satu waktu. Paham kan? Tidak bisa. Secara apa? Secara akal. Ini kita katakan dusta. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Salit yang ketiga. Yang ketiga. Ma yumkin ayyusaf bisidq awal kadhib. Apa yang mungkin disifati benar atau salah. Bisa. Bisa benar bisa salah. Ima ala sama, kadang sama 50-50. Bisa benar bisa salah 50-50. Au ma'rujhani ahadihima. Atau bersamaan dengan lebih roji salah satunya saja. Maksudnya satunya 50 ke atas. Paham kan? Satunya ke bawah. Kaifbari syaksin an kudumi goibin wa nahwi. Seperti ada orang mengabarkan tentang kedatangan orang yang goib yang tidak ada tadinya.
Dan semisalnya dia bilang ja'a Zaid. Tadi Zaid tidak ada. Dia bilang ja'a Zaid. Ini bisa apa? Benar. Bisa juga salah. Bisa juga lebih roji benar, bisa juga lebih roji salahnya. Anu paham kan? Ini namanya khabar. Lanjut setelahnya itu? Atau sudah dulu? Sudah dulu Ridwan? Alhamdulillah. Sudah dulu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah, insyaallah. Besok baru kita lanjutkan insya. Apa itu insya? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.